Bab 751. Wayne dan timnya menjelajah selama 20 menit sebelum melihat balon udara musuh berwarna merah dari jauh. Sialan. Itu sebenarnya adalah Red Eagles. Setiap perkemahan memiliki warna balon udara tertentu. Tentu saja mereka berwarna hitam karena mereka benar-benar kalajengking hitam. Pokoknya kalau mereka ketahuan, maka bajingan-bajingan ini akan membocorkan lokasi mereka ke kawan-kawan mereka di darat. Dan sebelum mereka menyadarinya, musuh akan menyergap mereka. Mata Wayne berkedip penuh arti. Semuanya sembunyi. Angkatan udara musuh pada pukul 3. Pub. Toko. Seketika itu juga sebagian dari mereka bersembunyi di balik pohon, sedangkan sebagian lagi masuk ke semak-semak. Berkat penampilan mereka yang sudah tersamarkan, berbaur dengan lingkungan sekitar tidaklah terlalu sulit. Bryce. Bergerak perlahan. Baik, Kapten. Kata prajurit lain yang memilih bersembunyi di balik pohon. Meski itu tampak seperti ide bagus, itu tidak begitu bagus ketika berhadapan dengan angkatan udara. Orang harus tahu bahwa mereka memiliki pandangan yang lebih luas terhadap benda-benda di langit. Dan seiring kemajuan mereka, mereka akan dapat melihat lebih banyak sudut di sekitar pohon. Jadi Bryce juga harus bergerak di sekitar pohon untuk bersembunyi dari mereka. Musuh sekarang hampir berada di atas mereka, dengan teropong di tangan. Napasnya menjadi berat saat ia perlahan bergerak di sekitar pohon mengikuti kecepatan terbang balon udara. Dan ketika balon itu pergi, semua orang tetap bersembunyi selama beberapa saat sebelum meninggalkan tempat persembunyian mereka. Kapten, terima kasih. Tidak masalah. Meskipun Anda baru dalam brigade ini, jangan khawatir. Anda akan belajar lebih banyak seiring berjalannya waktu. Lakukan saja yang terbaik. Ya, Kapten Wayne. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Wayne memandang prajurit muda yang percaya diri itu dan tertawa kecil ketika teringat pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi. Ah, betapa cepatnya waktu berlalu. Wayne terus memimpin timnya maju secara diam-diam. Mereka berlari melewati yang pertama sebentar lagi, sebelum tiba-tiba mendapat peringatan tergesa-gesa. Ini Air Force 7, masuk 4T. Datang. 4T di sini. Bagaimana situasinya? Dua tim musuh sedang menuju ke arahmu 4T. Saya ulangi, dua tim musuh sedang menuju ke arah Anda. Satu datang pada pukul 4 dan satu lagi pada pukul 7. Dilihat dari keadaannya, Anda hanya punya waktu 5 menit sebelum mereka tiba. Salin itu. Lebih. Semua orang mengerutkan kening ketika mendengar peringatan itu. Mereka hanya punya waktu 5 menit. Mungkinkah angkatan udara musuh telah melihat dan mengirim tim mereka kepada kita? Begitu kedua tim berhasil menguasai kita, maka kita pasti akan dirugikan. Tim angkatan udara mereka mungkin telah memberitahu mereka tentang lokasi pasti kami. Tidak, menurutku tidak. Saya telah bertugas di langit sejak kami meninggalkan pangkalan. Dan selama ini, saya 90% yakin tidak ada angkatan udara musuh yang melihat kita sejauh ini. Itu mungkin benar, tapi masih ada kemungkinan 10% kalau mereka melihat kita. Jadi kita harus mengambil tindakan dengan mempertimbangkan semua ini. Salah satu prajurit mengangguk, saya mengusulkan agar kita pergi ke arah lain dan mencoba menghindari mereka. Kalau begitu, pergilah kalian semua. Aku akan menghalangi mereka dan menuntun mereka ke jalan lain. Tidak. Kami tidak akan meninggalkan siapapun. Saya setuju. Lebih jauh lagi, melarikan diri justru mungkin berakhir buruk. Kalau kita tidak ketahuan oleh mereka, hal itu hanya akan membuat kita terlihat oleh musuh yang lain jika kita terus-menerus melarikan diri dengan panik. Meski begitu, mungkin lebih banyak angkatan udara yang bisa melihat kita. Tetapi jika kita memilih untuk tetap tinggal dan berjuang, maka kita mempunyai peluang lebih baik untuk memenangkannya. Baiklah. Kita tetap di belakang. Teman-teman, kita hanya punya waktu 3 menit 20 detik sebelum mereka tiba. Sialan. Kita kehabisan waktu. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Semua orang menghadap Wayne yang telah tenggelam dalam pikirannya selama ini. Wayne tersenyum licik dan mengumpulkan mereka, kita punya peluang lebih besar untuk keluar dari situasi ini jika kita bertahan. Jadi, ini rencananya. Astaga, 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 astaga. Suara samar gemerisik semak-semak terdengar makin keras jika seseorang mendengarkan dengan saksama. Tak lama kemudian, tim dari Brigade Tinju Awan bergerak diam-diam melewati hutan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, salah satu tim dari Brigade Angsa Biru diam-diam mengejar mereka. Angkatan udara mereka telah melaporkan lokasi musuh kepada mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mengejar musuh dan membasmi mereka hingga bersih. Singkatnya, kedua tim tidak mengetahui apapun tentang tim Black Scorpio yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Semuanya berhenti. Kapten Pengo dari Brigade Cloudfish buru-buru mengangkat tangannya untuk meminta diam. Apakah kalian semua mendengarnya? Dengar apa?
Kapten, apakah Anda mendengar sesuatu? Beberapa prajurit bertanya sambil melihat sekeliling dengan waspada. Pengo yang pendiam memutuskan untuk mempercayai instingnya. Sebagai seseorang yang sering pergi menjalankan misi, dia lebih memahami daripada siapapun pentingnya instingnya. Baru saja dia merasakan ada tatapan mata yang tak dikenal padanya. Mungkin itu seekor kelinci atau bahkan seekor katak. Namun apapun yang terjadi, ia lebih memilih mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, matanya bergerak gelisah. Semuanya, sembunyi sekarang. Ledakan. Saat dia merunduk, beberapa peluru ditembakkan ke arahnya. Peluru ini merupakan peluru latihan khusus yang memiliki selongsong logam dan bagian atas peluru berisi cat dalam lapisan plastik. Jadi jika mereka terkena, catnya akan memercik ke mereka dan itu artinya mereka mati. Meski begitu, ini adalah kompetisi dan orang mati tidak bercerita apa-apa. Beberapa prajurit musuh terkena tembakan, sementara yang lainnya berhasil lolos dari kematian. Kapten musuh pun menyiapkan amunisinya sendiri. Bang, 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 bang. Peluru berterbangan ke kiri dan ke kanan, sebagian orang berguling-guling di tanah dan berlindung di balik pepohonan. Siapa itu? Siapa yang menyergap mereka? Hahaha. Pengo, berapa besar kemungkinan kita bertemu di sini? Ah, kenapa mukamu jadi merah? Skuli, kau bajingan. Beranikah kau mengendap-endap mendekatiku dan menyebut dirimu sahabatku? Mendesah. Melihat betapa marahnya kamu, apakah kamu masih akan mentraktirku makan siang nanti? Persetan denganmu. Diam saja dan mati. Ledakan. Jadi, apakah itu tidak? Mati. Bang, 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 bang. Peluru berterbangan ke kiri, kanan dan tengah saat kedua tim musuh saling bertarung dengan gila-gilaan. Mati. Ah. Sialan. Lenganku tertembak. Saya masih hidup, tetapi saya butuh perawatan medis. Dilihat dari cederanya, saya seharusnya masih bisa berjuang sedikit. F***. Para bajingan itu menembaki saya sekaligus. Dan sekarang, ada 7 peluru di dalam diriku. Aku mati. Mati kau, angsa biru. Mati kau, Cloudfish. Bang, 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 bang. Seluruh medan pertempuran berlangsung sengit dan intens karena kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga. Pengo, yang selama ini mencoba membunuh Skuli, segera melihat beberapa anak buahnya yang sedang dalam situasi buruk. Orang-orang ini terlalu fokus pada apa yang ada di depan mereka, yang bukan salah mereka karena musuh memilih untuk memberikan lebih banyak tekanan di depan mereka. Dan karena itu, mereka tidak menyadari bahwa ada lebih banyak musuh yang menyelinap di belakang mereka dalam kamuflase. Rencana musuh mungkin menyusup ke pihak mereka dan berpura-pura berada di tim mereka. Jadi jika mereka menembaknya sekarang, Pengo dan yang lainnya akan menyadarinya dan melawan. Mungkin itulah sebabnya mereka memilih mendekati prajurit di sisi itu dengan diam-diam. Orang harus tahu bahwa tim mereka terdiri dari 80 orang. Dan meskipun Pengo telah meluangkan waktu sebelum kompetisi untuk mengenali wajah mereka masing-masing, selama pertempuran, beberapa keadaan mungkin menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Terutama saat menembak. Perlu diketahui bahwa tim mereka baru saja dibentuk pagi ini. Jadi beberapa di antara mereka baru saja berkenalan hari ini. Mereka mungkin pernah mendengar tentang satu sama lain karena beberapa dari mereka terlalu terkenal di barak, tetapi di kamp besar yang memiliki ribuan orang di berbagai departemen seperti departemen logistik dan yang lainnya, banyak yang mungkin tidak berkesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Meski demikian, untuk kompetisi, semua brigade memiliki seragam yang sedikit berbeda. Pertama, meskipun semua tim mengenakan seragam kamuflase hijau, seragamnya memiliki corak hijau yang berbeda-beda. Sekali lagi, beberapa tim harus mengenakan topi kanvas militer yang lembut, sementara yang lain mengenakan topi kanvas keras. Ada sedikit tanda di sana-sini untuk membedakannya. Namun perbedaannya begitu kecil sehingga seseorang mungkin tidak terlalu memperhatikan apapun. Namun, ini semua adalah bagian dari pelatihan mereka. Sebagai personel militer, penting bagi mereka untuk memiliki mata observasi yang baik dan tajam. Jadi jika mereka akhirnya menembak tim mereka sendiri, maka itu adalah kesalahan mereka. Karena dalam situasi nyata, musuh mungkin mencoba bersembunyi dengan menyamar sebagai bagian dari tim mereka. Demikian pula, selama beberapa misi, puluhan ribu mungkin dikirim sekaligus yang akan membuat sangat sulit bagi mereka untuk mengenali satu sama lain melalui wajah. Lagi pula, selama misi di mana mereka harus mengenakan cat kamuflase di wajah mereka, mengenali satu sama lain akan lebih sulit dari sebelumnya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mengamati detail kecil yang membentuk seorang prajurit Baymardian sejati atau mereka yang ada di timnya adalah suatu keharusan. Karena seperti yang dikatakan Kaisar dalam film Mulan, sebutir beras mungkin dapat mengubah timbangan. Jadi mereka seharusnya tidak memberi biji-bijian itu kesempatan.
Melihat bagaimana musuh mencoba menyusup ke pihak mereka, tanpa ragu, Pengo mengambil tindakan. Semuanya, fokuslah pada situasi di belakang dan di depan. Argo, Jiminy, Eve, Tessa. Kalian berempat, ikuti aku. Dengan itu, para prajurit mulai bertindak secara heroik. Dan saat mereka maju, Pengo dengan cepat memberitahu mereka lokasi pasti dari orang-orang yang berkamuflase itu. Dentuman, 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 dentuman. Eve dengan cepat menembakkan pelurunya ke arah musuh sambil berlari diam-diam menuju batang pohon besar yang tumbang. Dia segera berlindung di balik batang kayu, dan meletakkan sikunya di atasnya sambil menembak dengan gila-gilaan. Dentuman, 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 dentuman. Penyamaran terbongkar. Kedok terbongkar. Musuh telah melihat kita. Para prajurit Blue Swan yang tersembunyi terkejut ketika mereka terluka. Dan sebelum mereka sempat menyadarinya, mereka sudah mati. F asteris asteris asteris. Apakah mereka baru saja ditembak oleh gadis gila Eve yang terkenal? Baiklah, masuk akal kalau begitu. Legenda mengatakan bahwa dia tidak pernah mencium satu tembakan pun sejak dia direkrut menjadi tentara. Penglihatannya dan keterampilan prediksinya benar-benar di atas batas. Para lelaki yang terjatuh itu menatapnya dengan kagum, sebelum tersenyum pahit saat mereka melihatnya mengincar rekan-rekan mereka yang masih hidup. Dia berlari maju secara zigzag, menembak beberapa prajurit musuh, dan dengan cepat memposisikan dirinya di belakang salah satu dari mereka. Dan begitu saja, dia menggunakan orang malang yang sudah mati itu sebagai tameng. Bang, 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 bang. Musuh masih saja melepaskan tembakan tanpa ampun, dan orang malang itu, orang mati yang saat ini digunakan sebagai tameng, benar-benar ingin menangis. Bisakah kalian bersikap belas kasihan? Tidakkah kamu tahu kalau aku sebenarnya tidak mati di dunia nyata? Jadi mengapa kalian semua menembakkan begitu banyak peluru ke arahku? F asteris asteris asteris. Sakit sekali. Bahkan tanpa melihatnya, dia tahu bahwa tubuhnya akan dipenuhi beberapa memar berwarna ungu tua pada akhirnya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga dia hampir berteriak pada rekan satu timnya sendiri. Namun orang mati tidak bercerita. Jadi yang bisa dilakukannya hanyalah melanjutkan perannya sebagai tameng. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk nasibnya. Dari sekian banyak prajurit, mengapa dia? Rekan-rekannya diam-diam menyalakan lilin untuknya di hati mereka. Beristirahatlah dengan tenang, saudaraku. Setelah menggunakan perisainya semaksimal mungkin, Eve menghentikan beban mati itu, berguling di tanah, melompat ke balik pohon dan melakukan segala macam gerakan sambil menembaki musuh. Musuh di sisi lain merasakan kekuasaan terhadap prajurit selebriti ini, terutama prajurit yang tewas yang kini berbaring dalam doa, berharap agar dia tidak menggunakan mereka sebagai perisai. Pada saat yang sama, mereka masih kagum dengan gerakan dan kecepatan berpikirnya. Seperti yang diharapkan dari McGill Eve, rekan-rekan mereka tidak punya kesempatan melawannya. Bang, 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 bang. Pertarungan itu berlangsung cukup lama dengan kedua belah pihak terus-menerus memberikan kerusakan yang mematikan. Untuk kompetisi ini, mereka harus menargetkan titik-titik vital musuh. Dan bahkan ketika mereka menembakkan peluru ke tempat yang tidak vital seperti tangan dan kaki, mereka tetap perlu menembak bajingan itu lagi dan lagi. Karena dalam kehidupan nyata, seseorang masih dapat bertahan hidup dari luka tembak di lengannya. Jadi mereka bisa terus menembak tempat lain hingga diperkirakan targetnya mati akibat kehilangan banyak darah atau sesuatu yang lain. Saat ini, meskipun kedua belah pihak kalah, Pengo tahu bahwa jika ini terus berlanjut, maka mereka akan musnah. Maka hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mundur dan mengalah. Mungkin kedengarannya pengecut, tetapi jauh lebih baik hidup untuk berjuang di hari lain. Atau dalam kasus ini, 1 jam lagi. Lagi pula, tujuan utama mereka selalu menyusup ke Brigade Kalajengking Hitam. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan disergap dan kehilangan lebih dari 90% pasukannya di sini? Tidak. Dia harus segera melarikan diri dengan mereka yang masih hidup. Pertama-tama, mereka harus menghubungi markas mereka dan menyampaikan situasi terkini kepada mereka. Mereka mungkin diminta mundur atau maju dengan rencana infiltrasi baru. Namun, tinggal di sini hanya menunda gerakan mereka dan membunuh mereka di saat yang sama. Dengan mengingat hal itu, Pengo secara strategis menembak musuh sambil bergerak menuju setiap rekan setimnya yang masih hidup. Eve, bom asap. Roger Tat, Tuan. Tessa, bawa semua orang ke belakang. Mengerti, Kapten. Ketika semua orang mengetahui rencana itu, Pengo segera memberi sinyal kepada Eve dan Teresa. Buang. Lebih dari 12 bom asap dilemparkan sekaligus oleh Eve dan beberapa tentara lainnya. Seluruh kegelapan menjadi awan kabut tebal, yang sempurna untuk pelarian mereka. Tetapi mereka harus bergegas karena hal ini dilakukan di luar ruangan, asapnya akan hilang lebih cepat dari biasanya.
Musuh yang kini terbenam dalam asap terlebih dahulu berlindung, untuk berjaga-jaga seandainya Pengo dan yang lainnya berencana membunuh mereka karena mereka mengetahui posisi mereka. Hahaha. Scully yang bersembunyi di balik pohon tertawa malu. Mereka melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan mereka lolos? Tidak seperti Pengo, timnya tidak ditugaskan untuk melakukan infiltrasi. Tidak. Dia ada di sini untuk mengawasi tim lain yang mungkin saja sedang dalam perjalanan menyusup ke markasnya. Dan meskipun Pengo adalah sahabatnya, itu adalah masa-masa perang, kawan. Jadi persahabatan bisa menunggu. Begitu dia menyadari mereka berencana untuk melarikan diri, dia segera memanggil semua tim Angkatan Udara untuk melihat tim mana yang berada di dekatnya. Angkatan Udara B1, apakah Anda melihat mereka? Tunggu sebentar. Brengsek. Mereka hampir membodohi saya saat ini. Kalau bukan karena kesalahan mereka saat itu, saya tidak akan bisa tahu kalau mereka ada di sana. Mereka menuju ke arah jam 6. Mengerti. Terima kasih. Teruslah berpura-pura seolah Anda tidak memperhatikan mereka sambil tetap mengawasi mereka. Tim dan saya akan segera tiba di sana. Tidak masalah tim S. Saya akan terus memberi Anda kabar jika ada perubahan. Selesai dan keluar. Scully tertawa saat membayangkan betapa marahnya Pengo seandainya dia muncul di hadapannya lagi. Rasanya seperti dia sedang menargetkan Pengo. Dan dilihat dari sifat pemarah temannya, akan menjadi suatu keajaiban jika dia tidak dipukul di wajahnya setelah kompetisi ini. Lebih penting lagi, apakah ini berarti dia tidak akan mendapatkan makanan gratis yang dijanjikan Pengo 2 hari yang lalu? Asap akhirnya hilang dan Scully beserta seluruh anggota tim yang masih hidup berkumpul secara rahasia. Lagi pula, mungkin saja ada angkatan udara musuh yang terbang di atas mereka. Jadi mereka harus berhati-hati. Adapun yang meninggal, mereka melepas helm dan mengeluarkan syal merah di saku mereka. Setiap prajurit diberi 3 syal yang seharusnya dikenakan di kepala dan lengan mereka setelah meninggal. Dari sana, mereka akan kembali ke markas mereka secara diam-diam. Mereka bisa beristirahat di asrama, melanjutkan pelatihan dan melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka harus mengenakan syal ini sampai akhir kompetisi. Sekali lagi, mereka tidak dapat memperingatkan atau memberi tahu rekan-rekan mereka atau orang-orang di pangkalan tentang apa yang mereka lihat. Jadi meskipun mereka berada di markas mereka dan melihat beberapa musuh menyelinap masuk, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Scully dan mereka yang masih hidup berkumpul dan segera menyusun rencana baru sebelum menyerang Pengo. Namun tanpa mereka sadari, mereka masih memiliki lebih banyak musuh yang mengintai dalam kegelapan. Mata Wayne menyipit berbahaya saat berbaring rendah di rumput tinggi. Sebelumnya, kedua tim musuh telah bergerak dari posisi jam 4 dan 7. Jadi mereka hanya mundur dari tempat kejadian menuju posisi jam 10 dan menonton. Sebagian dari mereka berada di pepohonan yang lebat dan rimbun, sebagian lainnya memilih di tanah. Dan seperti seekor harimau yang sedang memburu mangsanya, saat bom asap dilepaskan, Wayne dan beberapa orang lainnya telah bergerak diam-diam. Sekarang, mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Mereka bergerak mendekat, diam-diam mengeluarkan senjata dan membidik sasarannya. Dentuman, dentuman, dentuman. Apa? Scully dalam keadaan linglung ketika menyadari bahwa dia telah ditembak di bagian belakang lehernya 2 kali. Kau mati, kata sebuah suara misterius. Siapa? Scully langsung berbalik dan berhadapan langsung dengan Wayne yang sedang berjalan-jalan dengan riang bersama timnya. Matanya terbuka lebar karena terkejut melihat banyaknya orang yang berjalan ke arahnya. Orang-orang ini sudah ada di sini selama ini. F***. Sekalipun dia sudah meninggal, dia sebenarnya tidak rela. Jika Pengo melihat ini, dia pasti akan berterima kasih kepada pahlawan pemberani yang membunuhnya. Terima kasih saudara, terima kasih. Wayne tidak membuang waktu setelah membunuh Scully dan timnya. Dengan itu, mereka harus pergi secepatnya. Dengan itu, mereka pun berangkat. Namun uang yang mereka tinggalkan, Angkatan Udara B1 menghubungi Scully. Masuklah tim S, masuk. Pembaruan baru tentang musuh. Masuklah, tim S. Scully menatap walkie-talkie-nya tanpa daya. Bagaimana dia bisa menjawab jika dia sudah mati? Dia benar-benar merasa tidak ingin mati seperti ini. Musuh telah menjatuhkannya tanpa dia membunuh seorang pun dari pihak musuh. Bukankah ini sungguh memalukan? Semua anak buah Scully merasakan hal yang sama. 1 menit mereka berhasil lolos dari kematian, menit berikutnya semua harapan mereka pupus. Jadi bagaimana mereka bisa bersedia? Kalau mereka benar-benar mati, mereka tahu bahwa jiwa mereka pasti sudah berubah menjadi hantu sekarang juga dan memburu Wayne dan bajingan Black Scorpio lainnya. Betapa penuh kebencian. Tim S, masuklah tim S. Tim S. Tim S. Tidak mungkin kalian semua terbunuh kan? Scully dan anak buahnya menangis menyedihkan sambil mengenakan syal merah kekalahan mereka.
Adapun Wayne dan timnya, mereka melanjutkan perjalanan secara diam-diam selama sekitar 1 jam lebih. Mereka menghindari orang lain, dan juga kehilangan 6 orang dari kelompoknya, sehingga jumlah mereka turun menjadi 74 orang. Secara keseluruhan, mereka tetap gembira dengan hasil mereka. Dan tak lama kemudian, mereka tiba di sekitar sisi timur Brigade Bunga Beracun. Beberapa musuh yang kalah yang baru saja tiba di markas mereka melihat Wayne dan anak buahnya menyelinap masuk. Tetapi karena mereka sudah mati, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan para bajingan ini menyusup ke markas mereka. Tentu saja, Wayne tidak menaruh mereka di matanya karena mereka sudah mati. Nav L.B. Jen. Apa gunanya khawatir apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat mereka atau tidak? Mereka tidak dapat melaporkannya, jadi mengapa repot-repot bersembunyi dari mereka? Bagaimanapun, sebelum masuk, mereka mengurus beberapa mata-mata musuh yang bersembunyi di pepohonan dan semak-semak. Tentu saja tidak mudah untuk menangkap atau bahkan menemukan mata-mata ini. Mereka mematikan walkie-talkie mereka dan menunggu selama 48 menit dalam diam hingga mereka mendengar walkie-talkie musuh berbunyi. Salah satu mata-mata musuh menerima pesan dari markasnya dan meneruskan informasi tersebut kepada mata-mata lain di sekitarnya. Melalui percakapan singkat inilah Wayne dan yang lainnya berhasil memperkirakan secara kasar di mana mata-mata lainnya berada. Mereka tidak sepenuhnya yakin dengan pikiran mereka, tetapi tetap memutuskan untuk melakukannya. Jadi, mereka semua yang berjumlah 75 orang memisahkan diri dan menyerang sesuai rencana mereka. Mereka harus cepat dan tepat agar musuh tidak membuat pangkalan waspada. Itulah sebabnya mereka bergerak seperti singa yang memburu mangsanya. Sekali lagi, alih-alih membiarkan mata-mata ini pergi, mereka malah mengikatnya. Sebab jika mereka pergi sekarang, mereka mungkin akan memanggil rekan-rekan mereka untuk memeriksa situasi di sini. Lagi pula, orang-orang ini seharusnya menjadi mata-mata yang memberi tahu markas mereka jika ada penyusup yang melewati sisi timur markas. Dengan demikian, jika musuh melihat mata-mata ini berjalan memasuki pangkalan sebagai orang mati, bukankah itu berarti ada tim yang berhasil melewati sisi timur mereka? Berpikir seperti itu, Wayne mengikat mata-mata itu tanpa ampun dan menyembunyikan mereka di balik semak tebal. Yang pasti, dia meninggalkan 4 orang anak buahnya bersama mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan walkie-talkie milik musuh untuk meyakinkan markas musuh bahwa mereka baik-baik saja. Jadi setidaknya untuk saat ini, tidak seorang pun akan tahu bahwa mereka telah menyusup ke pangkalan. Dengan itu, Wayne dan 69 prajurit dengan waspada menyelinap ke pangkalan di tengah sorotan musuh yang mati di kamp. Din. Para prajurit segera berlindung di balik beberapa bangunan. Sekarang Wayne dan yang lainnya sudah berpisah menjadi tim yang beranggotakan 3 orang sesuai rencana dan sedang dalam perjalanan masing-masing. Tentu saja mereka tidak terlalu khawatir karena mereka telah menukar seragam dengan orang-orang mati yang telah diikat sebelumnya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah bersikap wajar dan menghindari percakapan dengan orang lain, karena takut ketahuan. Perlu diketahui bahwa prajurit musuh tetaplah prajurit Baymardian yang telah dilatih untuk mengamati dan memperhatikan mata-mata di sekitar. Jadi mereka tahu bahwa saat mereka terlibat dalam percakapan dengan musuh, maka mereka pasti akan tertangkap. Untuk saat ini, mereka hanya berbicara di antara mereka sendiri untuk menghilangkan kecurigaan. Tidak berbicara dengan musuh kecuali diperlukan. Dengan itu, mereka bubar dengan tenang dan berbaur di antara musuh sesuai rencana. Wayne bercanda dan tertawa bersama timnya yang berjumlah 25 orang sambil membaca tanda-tanda bangunan di dalam pangkalan itu dalam diam. Logistik. Saat menyusup ke suatu pangkalan, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengetahui saluran komunikasi dan rencana mereka. Jika mereka mampu memberi instruksi kepada musuh, maka mereka dapat menyuruh mereka menari sesuai irama dan pergi kemanapun mereka ingin pergi. Tim tersebut bertarung dengan sejumlah penjaga yang berpatroli di sekitar dan memasuki gedung dari pintu belakang. Dan sementara semua ini terjadi, banyak prajurit mati yang berada di dekatnya tampak terbelalak. Ini, omong kosong. Mengapa saya mati sekarang? Bagaimana aku bisa hanya diam saja saat markasku disusupi? Ini benar-benar menyebalkan. Siapa orang itu? F***. Apakah Anda baru saja melihat keahliannya sekarang? Tidak heran dia dan timnya bisa sampai sejauh ini. Luar biasa. Seru salah satu korban tewas. Dia menelan ludah dan memandangi gerakan mereka dengan takjub. Dari pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa lelaki yang selama ini dikaguminya adalah seseorang yang mungkin beberapa tingkat lebih tinggi daripada dirinya. Luar biasa. Banyak prajurit lain yang tewas juga bercerita tentang kejadian itu. Orang-orang ini sungguh beruntung. Sejak kompetisi dimulai, kami telah menghancurkan 3 tim yang mencoba menyelinap ke markas.
Jadi sungguh suatu keajaiban mereka bisa sampai sejauh ini. Keajaiban apa? Ini murni keterampilan dan bakat. Sialan. Saya harus menjadi lebih kuat. Saat berdiri di lorong, Wayne mengeluarkan cermin kompaknya dan meletakkannya pada sudut yang memungkinkannya melihat apa yang sedang terjadi di sisi lain lorong. Cahaya berbahaya melintas di matanya saat dia melihat 12 penjaga lagi yang sedang menuju ke arahnya. Tim itu memandang jari Wayne dan mengangguk tanda mengerti. Dengan itu, sebuah rencana pun dibentuk. Mereka semua mengambil posisi dan bersikap seolah-olah mereka hanya melakukan percakapan biasa di lorong. Ke-12 penjaga musuh mendengar keributan itu dan mengerutkan kening ketika mereka melihat seragam yang tampak identik dengan mereka. Mereka langsung berpikir bahwa prajurit-prajurit ini mungkin adalah rekrutan baru yang tidak tahu betapa pentingnya kompetisi ini. Namun, bagaimana mereka bisa tahu kalau itu jebakan? Betapa kerennya mereka mengetahui bahwa niat baik mereka akan digunakan melawan mereka. Begitulah hidup. Memotong. Memotong. Wayne dan timnya dengan tujuan mendidik mereka tentang pentingnya kompetisi. Dengan mengingat hal itu, mereka segera berjalan menuju sekelompok prajurit yang tidak serius, yang terus-menerus bercanda dan tertawa-tawa. Wayne tersenyum lebar saat mendengar langkah kaki mereka mendekat. Dan ketika ke-12 orang itu berada di sekitar mereka, permainan resmi dimulai. Sudah terlambat bagi prajurit musuh ini. Wayne bergerak secepat kilat dan menebas leher dua tentara dengan pisau karetnya. Mati kau. Ingat, orang mati tidak bercerita. Sekarang, tidurlah. Tentara musuh hampir muntah darah ketika mendengarnya. Tidurlah. Bagaimana mereka bisa mati seperti ini? Siapa yang tahu bahwa niat baik mereka akan digunakan melawan mereka? Mata mereka terbelalak kaget sementara tubuh mereka bergetar tak terkendali. Brengsek. Siapakah pria-pria ini? Mereka menggertakkan gigi dengan enggan saat menyaksikan bajingan-bajingan itu mengikat dan menyeret mereka pergi. Mereka hampir mengumpat keras atas kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi karena mereka sudah mati, mereka tidak punya pilihan selain menutup rapat mulut mereka. Wayne dan yang lainnya tidak peduli dengan perasaan mereka. Siapa yang peduli ketika beberapa dari mereka terbunuh dalam kompetisi tahun lalu? Semoga orang-orang ini akan belajar dari pengalaman ini dan memperbaiki diri. Ini adalah kompetisi dengan ribuan orang yang ikut bermain. Jadi jika mereka tertipu oleh tipu daya musuh, maka itu kesalahan mereka. Dengan itu, Wayne dan timnya melangkah lebih jauh. Mereka berhasil memainkan permainan dengan cerdas hingga mereka berada tepat di tempat yang mereka inginkan. Itu benar. Mereka berada tepat di luar kantor utama. Sekarang, waktunya bermain besar. Melihat pintu besi itu, semua orang agak gelisah. Kapten. Biasanya, saya setuju jika pintunya diledakkan dengan bahan peledak berkekuatan rendah yang kita miliki. Namun jika itu terjadi, hal itu dapat membuat lebih banyak orang waspada terhadap situasi tersebut. Dan juga memberi kesempatan kepada mereka yang ada di dalam untuk meminta bantuan. Saya setuju. Lagi pula, jika kita meledakkannya, kita tidak akan bisa mengunci diri dan menjauh dengan aman dari tentara musuh. Jika musuh melihat pintunya masih utuh, kemungkinan besar mereka akan berasumsi bahwa pintu itu belum disusupi. Sekali lagi, salah satu tim lain baru saja memberitahu saya bahwa mereka telah berhasil mengambil alih gedung tersebut. Itu berarti tentara kita sekarang menjadi penjaga yang menyamar di dalam gedung. Meskipun demikian, saya rasa kita harus tetap bermain aman dan menjaga pintu tetap bersentuhan daripada menghancurkannya. Sepakat. Sepakat. Semua orang mengangguk dan berpikir bahwa menjaga pintu adalah suatu keharusan. Sebab meskipun mereka sekarang memiliki prajurit yang menyamar sebagai penjaga di dalam gedung, bagaimana kalau musuh mengetahuinya dan membunuh para penjaga tersebut? Akankah misi mereka berakhir? Tidak mungkin. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk tetap menjaga pintu besi raksasa itu tetap utuh. Dengan begitu, jika keadaan terburuk terjadi, mereka bisa mengunci diri di sana sambil memikirkan cara lain untuk menghadapi musuh. Salah satu prajurit mengusap dagunya sambil berpikir, bagaimana kalau kita mengetuk pintu dan menunggu salah satu dari mereka membukanya? Kita bisa menerobos masuk dan mengambil alih musuh seperti dalam situasi penyanderaan. Itu bisa berhasil. Namun saat kita melangkah masuk ke ruangan, beberapa dari mereka mungkin akan masuk ke bawah meja dan segera merilis berita melalui walkie-talkie mereka. Jadi pada saat itu, seluruh pangkalan sudah diberitahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semuanya, Kapten sedang berpikir. Kata seorang pemuda berkacamata. Semua orang menghadapi Wayne sekali lagi untuk menunggu kebijaksanaannya. Wayne melihat sekeliling sebentar sebelum berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Kapten, kemana kita akan pergi? Anda cari apa? Ruangan kosong. Mengapa? Karena aku ingin bermain sedikit. Tapi bagaimana dengan misinya? Ada apa dengan itu?
Mengapa kita tidak bermain bersama saja? Bukankah itu jauh lebih menyenangkan? Wayne menjawab dengan nada main-main, yang membuat semua orang hampir tersandung. Mereka benar-benar tercengang. Apakah otak kapten mereka sudah rusak karena sulitnya misi tersebut? Apakah dia menyerah sekarang? Kapten mereka yang pintar, cerdas, dan pemberani akhirnya kehilangan kendali. Tragis sekali. Dan dia juga masih muda. Mereka memandang Wayne dengan rasa iba dan memutuskan untuk ikut saja dengan harapan pikiran mereka tidak benar. Memikirkannya saja membuat mereka takut setengah mati. Ya Tuhan yang memiliki otak, tolong jangan biarkan hal itu menjadi kenyataan. Silakan. Dengan itu, mereka mengikuti kapten yang otaknya digoreng itu hingga mereka memasuki ruangan kosong. Wayne memasuki ruang rapat yang kosong dan segera melihat sekeliling. Brand, berikan aku pisaumu. Maksudku pisaumu yang asli, bukan pisau karet yang dipakai dalam kompetisi. Oke. Wayne mengambil pisau dan tersenyum pada prajurit yang kebingungan di hadapannya. Apakah kalian semua tahu lubang apa ini? Tentu saja Kapten. Itu lubang ventilasi. Bahkan perkemahan bawah tanah dan banyak wilayah bawah tanah memiliki lubang ventilasi sendiri yang terhubung satu sama lain. Ah, itu saja. Kapten, aku tahu kau tidak kehilangan akal sehatmu. Ada yang melompat dan berpelukan dengan penuh semangat, ada pula yang menatap kapten mereka dengan wajah menangis. Wow. Kapten, lihatlah betapa aku menangis untukmu. Apakah kamu tidak punya hati? Jika kau sudah tahu hal ini selama ini, mengapa kau tidak memberitahu kami dari awal? Kapten, menurutmu apakah keren bersikap misterius di depan kami? Tahukah Anda betapa khawatirnya kami? Tapi untuk amannya, kamu tidak wajib militer, kan? Wayne terdiam melihat timnya dan berdoa dalam hati memohon kesabaran, karena saat ini, dia benar-benar ingin memukul kepala beberapa dari mereka. Semua orang tertawa kecil sebelum fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Kapten, Anda bermaksud agar kami menyusup ke ruangan ini kan? Benar. Dan melihat bahwa Anda semua memiliki ide bagus tentang lubang ventilasi, lalu apa yang Anda tunggu? Ayo bergerak sekarang. Ya, Tuan. Dengan itu, semua orang mulai bergerak. Namun sebelum mereka naik ke ventilasi, ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi utara Brigade Bunga Lili Racun, beberapa bahan peledak yang kurang mematikan meledak, yang langsung menyiagakan mereka yang ada di kamp. Rupanya sekelompok musuh mencoba menyusup ke markas mereka di sana. Banyak yang mencibir dan memusatkan perhatian untuk membunuh musuh baru ini. Mereka tidak terlalu khawatir tentang hal itu karena selama beberapa jam terakhir, banyak yang mencoba menyelinap ke kamp. Namun sejauh pengetahuan mereka, tidak ada satupun yang berhasil. Saat ini banyak dari mereka yang terfokus pada masalah itu, termasuk mereka yang berada di balik pintu besi. Dari sini, mereka dapat mendengar suara gemuruh keras yang bergema di udara terbuka. Ledakan, 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 ledakan. 9Y ke markas besar. Musuh tampaknya mundur karena kekalahan. Saya ulangi, musuh tampaknya mundur karena kekalahan. Kerja bagus 9Y, serahkan sisanya pada Angkatan Udara sekarang. Roger Tat. Angkatan Udara Beta. Ya, Tuan. Ikuti mereka dengan ketat dan jangan biarkan mereka kabur. Serang jika memungkinkan atau pimpin orang lain untuk mengurus mereka. Dipahami. Ya, Tuan. Lebih. Ledakan, ledakan, ledakan. Ditambah lagi dengan suara keras yang bergema di seluruh gedung, banyak penjaga yang seharusnya berpatroli di gedung itu tampaknya berkumpul dalam keterkejutan tepat di bawah jendela mereka. Tempat itu langsung berubah gaduh dalam sekejap. Sekali lagi, bahkan para penjaga yang berpatroli di luar pintu mereka tampak berbicara keras tentang masalah itu juga. Obrolan orang-orang dan suara-suara yang memekakkan telinga akibat ledakan membuat para prajurit di ruang utama agak gelisah, sambil menunggu musuh benar-benar mundur dari markas mereka. Saat itu mereka berada di lantai 3, jadi beberapa dari mereka terus melihat keluar jendela dengan cemas. Namun, saat mereka melakukan hal itu, Wayne dan anak buahnya buru-buru memanfaatkan kebisingan itu dan dengan hati-hati mencongkel lubang ventilasi udara dan menunggu kesempatan mereka dalam keheningan. Itu benar. Mereka telah merencanakan segalanya sejauh ini. Semua ini hanya pengalih perhatian agar mereka dapat dengan mudah mencongkel lubang ventilasi udara. Perlu diketahui bahwa lubang keluar ventilasi udara biasanya menimbulkan suara keras ketika dibuka paksa dari dalam ventilasi udara. Jadi mereka membutuhkan sesuatu yang lebih keras suaranya agar dapat mengalihkan perhatian musuh agar tidak menyadari tindakan mereka. Sekali lagi, dengan semua orang berkonsentrasi pada serangan yang sedang terjadi di luar, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa musuh sudah berada di pangkalan. Wayne memasang beberapa penutup telinga di telinganya dan dengan hati-hati mengeluarkan beberapa granat kejut sebelum tersenyum lebar pada prajurit malang di bawahnya. Dia memperhatikan kedua belas prajurit di ruangan itu dan mencatat posisi mereka dalam benaknya.
Tentu saja, ada 3 lubang ventilasi di ruangan besar itu. Jadi sebagian prajuritnya telah bersiap di sana, siap beraksi. Dan sesuai rencana, 3 menit berlalu sebelum para penjaga yang cerewet di lantai dasar bubar, yang membuat mereka yang melihat keluar jendela keluar dan kembali ke tempat duduk mereka. Mereka membutuhkan perhatian semua orang sebelum mereka dapat mengeluarkan trik sulap mereka. Dengan semua musuh telah duduk, Wayne dan timnya mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ledakan. Sekring dicabut dan granat kejut dilemparkan ke dalam ruangan. Set, swstt. Cahaya putih yang menyilaukan bersinar terang yang membuat musuh membeku sejenak. Kilatan itu mengaktifkan seluruh sel fotoreseptor di mata mereka sesaat, yang membuat mereka buta selama 5 detik. Dan setelah itu, mereka mulai menerima beberapa gambar sisa yang membuat penglihatan mereka terganggu sejenak, dan otak mereka menjadi bingung. Ah! Karena suara itu berada tepat di dekat telinga mereka, volume ledakan yang sangat keras menyebabkan mereka mengalami tuli sementara. Banyak yang terjatuh ke lantai dan secara naluriah memegangi telinganya sambil berguling-guling di tanah seperti bayi. Sekalipun orang itu orang yang kuat dan besar, jika mereka tidak siap dan dihadapkan dengan kekuatan yang dahsyat itu, mereka pun akan bereaksi dengan cara yang sama. Bagaimanapun, telinga, mata, dan tubuh manusia sangatlah rapuh. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menahan guncangan pukulan semacam ini tanpa persiapan. Wayne dan timnya tidak membuang waktu dan segera menyerang orang-orang menyedihkan yang berguling-guling di tanah. Tentu saja, ada yang menutup jendela secepat mungkin karena takut didengar orang lain di luar. Oh, telingaku. Sialan. Siapa? Tak lama kemudian, kewarasan dan visi musuh-musuh ini kembali. Tuhan. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga yang bisa mereka lihat hanyalah warna putih di mana-mana. Kepala mereka berdengung tanpa henti seolah-olah seseorang telah memutarnya lebih dari 100 kali. Mereka menyipitkan mata mereka dengan kesakitan saat mencoba mencari walkie-talkie di tubuh mereka. Tidak perlu mencari. Kamu sudah mati. Jadi, kami membantu kalian semua dengan mengambilnya. Jangan khawatir, kami akan mengambil alih pekerjaan Anda mulai sekarang. Sekarang, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Bukankah itu hebat? Musuh-musuh yang malang itu gemetar karena marah ketika mendengarkan para bajingan di hadapan mereka. Bagaimana musuh bisa sampai ke sini? Saat mereka menyaksikan Wayne dan timnya mengambil tempat duduk, hati mereka sudah hancur berkeping-keping. Saat mereka mendengarkan instruksi yang diberikan Wayne kepada timnya, mereka langsung tahu apa yang sedang dilakukannya. F***. Bajingan ini akan membawa anak buahnya menuju kematian. Tidak kek. Mereka benar-benar merasa sedih dan tidak rela pada saat ini. Semua orang yang mati menundukkan kepala dan diam-diam menyalahkan diri sendiri atas kematian rekan-rekan mereka. Kalau ini adalah pertempuran sungguhan, mereka tidak akan pernah bisa memaafkan diri mereka sendiri karena membiarkan musuh menuntun rekan-rekan mereka menuju kematian. Mereka melihat ke ventilasi udara dan diam-diam memperhatikan semuanya. Lain kali, mereka pasti akan mengambil lebih banyak tindakan pencegahan terhadap keadaan seperti itu. Sekarang, mereka hanya berdoa agar seseorang menyadari situasi di sini dan menghajar bajingan-bajingan ini sampai mati. Sambil berkata demikian, Wayne memandang dokumen di tangannya dan tersenyum. Semua nama tim, tugas, dan bahkan nomor panggilan walkie-talkie dan informasi diketik dengan jelas dalam dokumen. Ini sempurna bagi mereka jika mereka ingin memberi perintah dan menghancurkan musuh dari dalam. Namun sebelum mereka memulai, Wayne malah menelepon markasnya. Brigade Scorpio Hitam. Apakah aku mendengarmu dengan benar, 4T? Anda berhasil menyusup ke markas musuh. Ya, Komandan. Sekarang, kita dapat memulai fase 3. Bagus. Bunuh mereka semua. Ya, Tuan. Selesai dan keluar. Wayne tersenyum lebar saat ia mulai menghubungi tim musuh. Dan begitulah, persaingan terus berlangsung sengit seperti sebelumnya, dengan masing-masing brigade kalah dan menang dalam pertempuran di sana-sini. Tentu saja, para prajurit ini bukan satu-satunya yang memiliki semangat kompetitif. Jauh di sana, orang lain gemetar hebat dengan tujuan baru di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Siapakah bocah nakal itu yang bisa dibandingkan dengan dia? Hehehehe. Dia siap beraksi. Kota Virgo, Arkadina. Hahaha. Di sebuah kantor kecil tetapi elegan, 5 pria saat ini sedang duduk berhadapan satu sama lain sambil minum anggur dan menertawakan cerita-cerita mereka serta melampiaskan kekesalan. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidup mereka. Hanya surga yang tahu betapa mereka berdoa agar hari ini segera tiba. Saudara-saudara, dia akhirnya mati. Bajingan itu, Alec Barn akhirnya mati. Sekarang, kita dapat memulai rencana kita dengan Saudara Cain yang memimpin.
Viscount Postus berkata dengan riang sambil mengangkat cangkirnya ke udara. Keempat saudara itu memuji dan memuaskan ego Baron Cain dengan riang. Itu benar. Baron Cain telah lama menjadi musuh Alex. Dia, bersama dengan Lord Shannon dari Kota Mati, merupakan sahabat Alex saat masih di akademi. Iya, lebih tepatnya mereka adalah anteknya. Mereka selalu membencinya secara diam-diam, dan telah mencoba menguasai Arkadina untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, Alex tidak buta. Dia tahu tujuan mereka. Dan inilah sebabnya dia menjaga musuh-musuhnya lebih dekat sambil memastikan bahwa mereka tidak akan pernah naik peringkat dalam hal status. Cain adalah satu-satunya orang yang telah mencapai begitu banyak hal selama bertahun-tahun, dan juga memiliki semua kemampuan untuk menjadi seorang marques sejati, yang lebih tinggi dari seorang baron, viscount atau earl. Alih-alih memberinya gelar yang pantas diterimanya, Alex malah menjatuhkannya 3 tingkat hingga menjadi baron yang menyedihkan. Meskipun demikian, tidak seorang pun berani melawan Cain karena mereka tahu betapa kuatnya dia. Ayah Cain meninggal sebagai seorang markis. Jadi bagaimana mungkin Cain yang sekarang menjadi baron bisa menjadi lemah? Itulah sebabnya semua laki-laki yang memiliki gelar lebih tinggi tetap memanggilnya saudara dan menghormatinya. Lagi-lagi dengan gelar baron tersebut, selama bertahun-tahun Alex telah mengambil banyak orang resminya yang menyebabkan dia diam-diam membangun pasukannya sendiri. Namun bukan itu saja yang Alex lakukan padanya. Bajingan itu juga memastikan bahwa ia hanya mendapat apa yang diinginkan kekaisaran, yang membuatnya marah setengah mati. Jadi bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan kematian bajingan itu? Hanya saja ada sesuatu yang tidak beres dalam cerita ini. Hahaha. Hah. Kakak laki-laki Cain, bukankah kamu gembira atas kematiannya? Aku pikir, dari semua orang, kamulah yang akan merayakannya tanpa henti. Tetapi apakah sepertinya Anda malah berduka atas kematiannya? Semua orang memandang Cain dengan curiga. Saudara angkat mereka tidak mungkin mencintai Alex selama ini kan? Lagi pula, mereka pernah mendengar bahwa saat mereka masih muda, saudara laki-laki mereka ini suka memuja Alex di sana-sini. Mungkinkah ini cinta? Mereka tahu bahwa saudara mereka telah memiliki hubungan intim dengan pria dan wanita selama bertahun-tahun. Jadi apakah Alex membalas dendam terhadap saudaranya karena Cain mengakui perbuatannya? Dengan kematian Alex, apakah saudara mereka sekarang patah hati? Kakak, tenang saja. Ada banyak pria yang lebih kuat dari Alex di luar sana. Jangan menyerah. Kalau saja Cain tahu apa yang dipikirkan orang-orang bodoh ini, dia pasti akan muntah darah karena jijik. Sekalipun dia punya, dia tidak akan pernah menjadi musuh bebuyutannya, oke? Kakak Cain, kalau kamu merasa tertekan, keluarkan saja semuanya. Kami akan mengerti Anda. Ya saudaraku, meskipun engkau memiliki 5 istri, kami mengerti di mana sebenarnya hatimu berada. Jadi, tak apa-apa untuk mengeluarkan semuanya. Cain memejamkan matanya dan sedikit gemetar. Dia dikelilingi orang-orang bodoh. Beberapa kualitas yang dibutuhkan dari setiap antek adalah mereka tidak boleh terlalu ambisius atau terlalu pintar, dan mereka harus mudah dimanipulasi dengan sifat berdarah panas mereka. Namun terkadang, kualitas-kualitas ini juga membuat mereka cukup menyebalkan. Orang-orang bodoh ini niscaya akan membunuhnya. Cain menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Pikiran bodoh apa yang memenuhi kepalamu? Bagaimana aku bisa meratapi bajingan itu? Saudaraku, mereka mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan saat ini adalah penyangkalan. Diam. Semua orang menundukkan kepala dan hanya berpikir bahwa kakak laki-laki mereka cukup menyedihkan. Tidak apa-apa, dia akan melupakannya nanti. Cain memandang mereka dan tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan ini sekarang, orang-orang bodoh ini akan mengira bahwa dia benar-benar menyukai Alex. Dia menghirup udara dalam-dalam lagi lalu mendesah. Saudara-saudara, bagaimana mungkin aku bersedih? Tentu saja saya senang akan hal itu. Tapi kematiannya hanya sedikit mencurigakan. Semua orang mengangkat kepala karena bingung. Kakak, apa maksudmu? Apakah kamu ingat bahwa aku datang ke sini secara rahasia sebulan yang lalu? Tidakkah kau ingat bahwa Alex telah membawa anak buahku ke Baymart untuk bertempur? Jadi bagaimana mungkin dia bisa muncul di ibu kota dan dieksekusi? Dari tempat tinggalku di barat, akan makan waktu lebih dari sebulan untuk sampai ke Baymart. Jadi saya perkirakan dia akan tinggal di Baymart selama sekitar 1 bulan setelah pertarungannya sebelum menghabiskan 4 bulan lagi untuk kembali ke ibu kota. Meski begitu, saya perkirakan dia kembali paling cepat pada bulan Oktober atau Desember jika ada sesuatu yang menundanya. Jadi bagaimana mungkin dia ada di sini bulan Juli ini? Apakah dia punya sayap di punggungnya atau apa? Cerita ini tidak masuk akal sama sekali. Cain benar-benar bingung. Ketika Alex membawa anak buahnya pergi,
gak akan dibunuh begitu Alex kembali dari Baymart. Bagaimanapun, dia telah mencoba membunuh Alex saat pertama kali Alex meninggalkan Baymart. Dan dari bahasa tubuh Alex, dia yakin bajingan itu sadar akan perbuatannya. Jadi bagaimana dia bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian? Itulah sebabnya dia bergegas menuju kota ini di bagian tengah Arkadina. Dia datang ke sini untuk mengumpulkan lebih banyak orang guna persiapan berperang melawan Alex. Kota ini hanya berjarak 3 minggu dari ibu kota. Jadi berita kematian Alex sudah beredar di kota ini. Hal itu mengejutkan dirinya sendiri, karena dia baru saja tiba di sini beberapa hari yang lalu setelah bepergian selama berbulan-bulan. Itu sihir. Saudara Cain, percayalah, saya sendiri ada di sana saat eksekusi itu. Memang benar, Alex Barn yang asli sudah meninggal. Bagaimana? Salah seorang dari mereka mengusap dagunya sambil berpikir sebelum matanya berbinar, saudaraku, ku dengar Alex Barn punya banyak pemeran pengganti yang terlatih, yang dia kirim ke berbagai misi hanya untuk berpura-pura. Cain menatapnya dengan rasa ingin tahu, benarkah? Iya kakak. Dikatakan bahwa kembarannya adalah pembunuh sungguhan yang wajahnya selalu dicat. Mereka juga berubah memiliki struktur tubuh yang sama seperti dia agar tampak lebih meyakinkan. Semakin Cain mendengarkan, semakin dia percaya. Lagi pula, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk sihir lokasi Alex. Tetapi bagaimana kau yakin bahwa mereka membunuh Alex yang asli? Saudaraku, mereka menaruh kepalanya di sebuah tongkat, dan aku sendiri menyuruh anak buahku untuk memeriksanya secara rahasia untuk mencari penyamaran apapun. Itu pasti dia. Tidak ada cat wajah atau apapun. Ditambah lagi, jangan lupa bahwa Oden dan putranya telah merencanakan balas dendam mereka selama ini. Jadi bagaimana mungkin mereka meleset dari sasarannya? Bahkan Alex pun tak sengaja tertangkap oleh mereka. Cain akhirnya melepaskan kekhawatirannya setelah mendengarkan anak buahnya. Sepertinya kekhawatirannya tidak beralasan. Nah, dengan kematian Alex, sekarang dia bisa mengambil alih wilayah barat Arkadina. Dia tidak takut pada Oden atau William karena dia yakin mereka menang karena mereka mengejutkan Alex. Mereka hanya secara tidak sengaja membunuh Alex yang ditangkap, jadi apa yang dapat mereka lakukan terhadapnya yang kini mengetahui keberadaan mereka? Mereka telah mengintai dalam bayang-bayang selama 20 tahun terakhir, jadi keterampilan apa yang mungkin mereka miliki? Sekarang setelah dia mengetahui keberadaan mereka, dia akan mengirim mata-matanya untuk memantau mereka sebentar. Tentu saja dia akan mengirim lebih banyak orang untuk memverifikasi sekali lagi bahwa Alex Barn yang asli sudah mati. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi pada para pangeran? Di mana mereka? Mereka belum dieksekusi, dan belum ada berita apapun tentang mereka. Jadi di mana mereka sekarang bersembunyi sambil berencana mengambil kembali Arkadina? Terlalu banyak hal yang tidak diketahui dalam masalah ini. Dan rintangan terbesarnya adalah William dan Oden. Apakah dia hanya akan duduk di sini dan menyaksikan mimpinya berlalu begitu saja? Tidak. Dia harus kembali ke wilayah barat dan memulai penaklukan. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari mereka. Apapun yang terjadi, ia harus menciptakan kerajaannya sendiri. Dan jika William atau Oden menghalanginya, maka Anda kasihan pada mereka. Karena dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan menamakan kerajaan barunya, Kain. Hahaha. Panjang umur dirinya. Kekaisaran Kain harus diwujudkan. Mata Kain berkedip saat dia meminum anggurnya perlahan. Segera tiba saatnya dia bersinar. Sementara Baron Cain sibuk membayangkan kerajaan dongengnya, jauh di benua yang sama sekali berbeda, beberapa orang lain juga menjadi terlalu bersemangat. Kota pesisir Habel, benua Lambe. Kota itu sangat sunyi karena beberapa penduduk mengunci diri di dalam rumah karena takut terlihat. Bisnis-bisnis tutup dan seluruh kota tampak seperti telah sepi selama bertahun-tahun. Bahkan mereka yang tiba dengan kapal di dermaga kota pesisir ini diberitahu untuk tinggal di kapal mereka selama sehari penuh sebelum berangkat. Semua orang menggigil saat mengintip melalui celah-celah kecil di jendela mereka. Astaga! Berapa lama mereka akan tinggal di sini? Kalau kita tidak memanen hasil pertanian yang dekat dengan hutan, maka hewan-hewan liar itu pasti akan memakannya. Sialan! Mengapa orang-orang ini tidak bisa membiarkan kita sendiri? Mengapa mereka ada di sini? Apa yang mereka inginkan? Kudengar mereka hanya lewat saja. Benar-benar. Set. Apa yang kamu teriakkan? Pelankan suaramu. Aku tidak ingin mati karenamu. Maaf. Suasana tegang dan orang-orang muram. Tetapi mengapa kota besar ini gemetar ketakutan? Iya, itu karena pengumuman yang telah dibuat 5 hari yang lalu. Perlu diketahui bahwa benua mereka saat ini, benua Lambe, kini diperintah oleh Kuil Adonis. Itu benar. Kuil ini telah berhasil menaklukkan keempat kerajaan di benua Lambe. Mereka telah membunuh semua penguasa mereka dan memaksa para bangsawan menjadi budak. Jadi Adonis yang ketiga sekarang memerintah seluruh benua dengan keyakinannya.
Kepercayaan kuil itu sungguh menggelikan. Wanita dan anak-anak dikorbankan dan diikat dengan tali sesuai perintah kepada Adonis. Misalnya, ia percaya bahwa wanita yang tidak dapat melahirkan anak laki-laki bagi suami mereka adalah orang yang egois dan bersalah. Jadi secara hukum, para wanita ini telah ditangkap dan dikurung di rumah pelatihan yang mereka sebut rumah pemasyarakatan. Di sana, banyak diaken kuil, vikaris, menteri, dan ksatria akan bergiliran dengan para wanita ini hingga mereka mampu melahirkan seorang putra. Jika anak itu perempuan, mereka akan tetap tinggal di sana karena ketidakpatuhan mereka. Dan jika anak itu laki-laki, maka mereka dapat kembali kepada suaminya. Adapun para putri yang lahir pada masa itu, mereka akan menjadi bagian dari kuil Adonis dan akan melakukan bagian mereka demi kebaikan kuil itu sendiri. Lagi pula, wanita manapun yang melahirkan anak dengan kelainan apapun akan dihukum mati. Dan semua wanita tidak diperbolehkan bertunangan sampai setelah upacara kedewasaan mereka. Itu karena selama upacara tersebut, para staf kuil harus memilih wanita-wanita yang paling cantik untuk kuil mereka sendiri sebelum meninggalkan wanita-wanita yang tidak diinginkan untuk pria-pria biasa di kekaisaran. Dan tidak seperti benua Paino, usia dewasa bagi orang-orang di benua Lambe adalah 13 tahun, bukan 15 tahun. Perlu diingat, pada era ini, karena masih banyaknya pekerjaan berat dan keterbatasan fisik yang dialami, menopause terjadi pada usia sekitar 27 tahun ke atas. Jadi masyarakat percaya bahwa makin muda usia gadis, makin besar kemungkinan dia bisa punya anak. Bagaimanapun juga, kuil Adonis telah menanamkan rasa takut kepada orang-orang selama bertahun-tahun, karena pria juga tidak aman. 40% keuntungan dan jasa bisnis mereka harus diberikan ke kuil. Siapapun yang gagal membayar akan dieksekusi di tempat. Meski begitu, masyarakat terus-menerus hidup dalam ketakutan terhadap kuil tirani ini. Mereka telah berdoa dan menangis memohon perubahan. Namun hingga kini belum ada seorang pun yang datang menolong mereka. Dan bahkan mereka yang berani melawan dan membentuk kelompok oposisi anti-Adonis pun akhirnya tewas. Jadi apa yang dapat mereka lakukan? Semua orang menggigil di rumah masing-masing sambil berdoa agar para kesatria yang berbaris di luar dapat bergegas. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi atau apa yang ingin mereka lakukan. Tetapi yang ingin mereka ketahui hanyalah kapan mereka akan pergi. Benar saja, puluhan ribu ksatria terus-menerus berbaris memasuki kota pesisir dengan ganas. Keriuhan, 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 keriuhan. Di pantai berpasir, ribuan ksatria berkumpul dalam formasi sambil menunggu kedatangan kelompok ksatria terakhir. Dan berdiri di dermaga, adalah komandan utama Huton, yang mengawasi mereka dengan tegas. Huton mengenakan persenjataan serba hitam yang memiliki beberapa simbol emas dan tulisan huruf yang tertulis di atasnya. Sekali lagi, bulu di atas helmnya berwarna emas, dan sarung pedangnya juga memiliki simbol emas besar berupa huruf A untuk Adonis di atasnya. Huton berdiri dengan anggun sambil menikmati tatapan kagum dari pria-pria di bawahnya. Dan tak lama kemudian, beberapa orang bergegas ke arahnya. Panglima tertinggi, seluruh 250.000 prajurit ada di sini. Bagus, kata Huton sambil tersenyum lebar. Dengan itu, dia melangkah sedikit lebih dekat dan seseorang mendekatkan megafon ke mulutnya. Para hadirin, hari ini kita akan memulai misi besar lainnya demi kebaikan kuil kita dan pemimpin kita, Adonis ketiga. Saat nama Adonis disebut, semua orang berlutut, membentuk huruf A dengan jari mereka dan menempelkannya di dahi mereka. Salam hormat untuk Adonis, pemimpin kita yang mulia. Setelah memberi penghormatan, semua orang termasuk Huton bangkit lagi. Setiap kali nama Adonis disebut, mereka harus berlutut dimanapun mereka berada, jika tidak, jika ketahuan, akan dianggap pengkhianatan. Para pria, misi kita sama seperti biasanya, menaklukkan dunia untuk Adonis. Namun, tampaknya ada beberapa orang yang ingin menghalangi kita. Ya, Anda tidak salah dengar. Tampaknya ada beberapa orang yang tidak percaya ingin menghentikan rencana kami. Namun kami belum sepenuhnya yakin. Beberapa waktu lalu, kami mengirim beberapa saudara kami ke benua Paino. Dan pasukan kita di banyak pulau bajak laut sepanjang jalan belum mendapat berita apapun tentang kemenangan mereka. Kami yakin mereka telah mencapai garis pantai Kekaisaran Arkadia. Akan tetapi, tidak ada pesan balasan tentang kemenangan mereka, yang hanya bisa berarti bahwa mereka mengkhianati kita, tewas, atau ditawan musuh. Jadi kita akan mencari tahu sendiri tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara kita. Dan pada saat yang sama, kami akan berperang melawan orang-orang kafir ini. Kali ini, kita akan menaklukkan musuh, seperti yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Sekarang para pria, saatnya berjuang untuk kuil kita. Saatnya bertarung demi Adonis. Salam hormat untuk Adonis, pemimpin kita yang mulia. Salam hormat untuk Adonis, pemimpin kita yang mulia.
Salam hormat untuk Adonis, pemimpin kita yang mulia. Para ksatria merasa sangat marah ketika mendengarkan pidato Huton. Mereka benar-benar ingin melihat musuh yang berani melawan Adonis. Bagi mereka, itu sungguh sebuah penghujatan. Singkatnya, itu adalah sebuah penistaan. Adonis selalu benar. Setidaknya begitulah cara mereka dicuci otak dan dibesarkan. Perlu diketahui bahwa Adonis mengumpulkan semua anak laki-laki kedua tepat setelah anak-anak ini lahir ke dunia. Jadi mereka dibesarkan di kuil-kuil dengan ketat dan hanya percaya pada apa yang dikatakan Adonis. Sekali lagi, kuil Adonis telah memiliki 3 penguasa sejak didirikan. Pada awalnya mereka hanyalah masyarakat bawah tanah yang kemudian menaklukkan kekaisaran pertamanya 15 tahun kemudian. Yang pasti, saat berhasil memerintah kerajaan pertamanya, ia segera mulai mengumpulkan bayi untuk dicuci otaknya. Dan setelah 27 tahun berikutnya, Adonis menaklukkan kerajaan berikutnya dan seterusnya. Jadi selama bertahun-tahun, mereka adalah para ksatria yang terlalu loyal kepada mereka. Bagi para ksatria ini, Adonis seperti ayah mereka yang menerima mereka untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Lagi pula, sebagai putra kedua, mereka bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk mewarisi properti apapun dan bahkan mungkin dikomplotkan. Di dalam hati mereka, Adonis bagaikan tangan baik yang melindungi mereka yang tidak dicintai orang tua mereka. Setidaknya itulah versi yang diyakini oleh kuil tersebut. Dan yang paling mereka benci adalah orang-orang yang menentang ayah mereka atau bahkan berani menentang perintahnya. Mereka langsung membunuh banyak petani yang berani melawan. Beberapa bahkan membunuh orang tua kandungnya sendiri. Dalam hati dan pikiran mereka, ayah adalah satu-satunya orang tua yang mengatur hidup mereka. Dan mereka bersedia mati untuknya kapan saja. Ayah mereka adalah segalanya bagi mereka. Darah semua orang mendidih ketika mereka memikirkan bajingan-bajingan yang berani menentang keinginan ayah mereka yang baik hati. Saat mereka menaiki armada besar yang terdiri lebih dari 200 kapal, banyak dari mereka yang masih menggerutu tentang musuh-musuh ini. Huff. Saya tidak sabar untuk sampai di sana dan menunjukkan kepada mereka konsekuensi menentang ayah. Saya setuju. Saya hanya merasa kasihan pada ayah yang awalnya ingin membantu mereka dengan menyebarkan pengaruhnya di sana. Orang-orang barbar itu sama sekali tidak pantas mendapatkan cintanya. HMHM. Aku hanya bisa berkata bahwa karena membuat ayah tidak bisa tidur, mereka benar-benar pantas mati di bawah pedangku. Ayah sangat baik. Ah, aku baru saja memikirkan sesuatu. Saya dengar terakhir kali, Kapten James menjalankan misinya dengan sangat baik. Maka dia pun diizinkan menemui ayahnya. Kudengar dia juga mencium cincin merah paling berharga milik ayah. Apa? Cincin rubi merah favoritnya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Saya ingin mencium cincin ayah juga dan diberkati. Saya juga. Itulah sebabnya saya akan menjadi bintang misi ini. Dengan cara ini, aku juga bisa mencium cincin ayah. Ui, siapa yang kau tipu? Itu akan jadi aku. Jadi berhentilah bermimpi. Tidak, itu akan jadi aku. Aku. 0 EXPONENT 0. Semua orang berdebat dengan penuh semangat saat menaiki kapal mereka. Seluruh dunia tampaknya sedang bergerak karena sama seperti mereka, banyak pengunjung lainnya juga sedang dalam perjalanan menuju benua Paino. Di suatu tempat di lautan. Wus, 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 wus. Ombak laut musim panas yang lembut dengan lembut menghantam sudut-sudut 3 kapal besar yang sedang membentuk formasi. Udara seakan-akan memiliki kemampuan untuk membawa jiwa seseorang pergi, karena kehadirannya yang seperti air asin, ditambah dengan bau amisnya terasa agak terlalu kuat di bawah terik matahari. Para penumpang kapal-kapal ini dengan cemas melihat ke depan dan berharap agar mereka dapat secara ajaib segera tiba di tempat tujuan mereka. Adapun orang-orang ini, mereka berasal dari Kekaisaran Romain. Mereka adalah orang-orang berkulit gelap yang sedang dalam perjalanan untuk menemukan juru selamat mereka melalui penglihatan. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menemui Landen Barn yang misterius. Perjalanan mereka seharusnya memakan waktu 8 bulan berdasarkan peta yang digambar putri mereka saat dia berada dalam fase penglihatan. Namun masalahnya adalah banyak dari mereka yang belum pernah meninggalkan benua mereka dan melakukan perjalanan sejauh ini. Iya, mereka dapat bepergian dari satu kekaisaran ke kekaisaran lain di benua mereka, dan juga dapat bepergian ke benua tetangga. Tetapi benua Paino terlalu jauh dan tak seorang pun di antara mereka yang punya pengalaman pergi sejauh ini. Tentu saja mereka ingin mendapatkan bantuan dari benua tetangga, tetapi mereka takut kalau orang-orang dari kuil Adonis telah mengambil alih tempat-tempat itu. Jadi pergi ke sana nampaknya berbahaya. Itulah sebabnya mereka mempertaruhkan segalanya dan berjuang sendiri sesuai dengan apa yang diberikan putri mereka. Semuanya berjalan baik di awal perjalanan mereka, tetapi ketika musim dingin tiba, mereka mengalami badai yang dahsyat dan beberapa gelombang dahsyat di tempat terbuka.
Kapal mereka rusak dan mereka harus berlabuh sepanjang musim dingin di sebuah pulau. Mereka benar-benar merasa seolah-olah surga ada di pihak mereka karena apa yang mereka alami seharusnya membunuh mereka. Namun, disinilah mereka berada. Sekali lagi, begitu mereka tiba di pulau itu, mereka harus bertarung dengan bajak laut. Untungnya, mereka menang. Tapi itu masih belum mengakhiri kekhawatiran mereka. Musuh-musuh lain terus berdatangan satu persatu, dan mereka juga berjuang keras sambil memperbaiki kapal-kapal mereka. Tentu saja, mereka tidak berani pergi sampai akhir musim dingin karena badai. Jadi begitu musim semi tiba, mereka segera mempercepat langkah dan melanjutkan perjalanan menuju penyelamat mereka. Keriuhan, 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 keriuhan. Dua pemuda tergesa-gesa berlari ke arah seorang gadis cantik berkulit hitam berusia 16 tahun. Di benua mereka, setiap orang memiliki warna kulit gelap dengan corak berbeda, rambut putih bersih keperakan, dan mata hijau muda mirip kucing yang lucu. Tentu saja, beberapa lainnya, seperti keluarga kerajaan, memiliki mata ungu muda. Anak laki-laki itu berlari ke arah adik perempuannya dengan penuh semangat sambil memegang sebuah gambar besar. Kakak, kakak, lihat. Saya perkirakan 4 minggu dari sekarang, kami akan tiba di rumah juru selamat kami. Hahaha. Saya tidak percaya kita sudah sampai sejauh ini. Anak laki-laki itu, Jarvis dan Andrew menunjukkan peta itu kepada Lucia dengan penuh semangat. Ketika mereka memikirkan semua pertempuran yang telah mereka lalui di sepanjang jalan hanya untuk mencapai tujuan mereka, hati mereka malah berdebar-debar karena bangga. Perasaan itu menyenangkan. Lucia menatap saudara-saudaranya dan tertawa. Dia juga merasa bangga. Kalau saja ada orang yang mengatakan padanya bahwa dia cukup berani untuk menusuk bajak laut, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. Namun dia tidak hanya menusuk pria itu, dia juga membunuh beberapa orang lain yang mencoba menyerangnya dan anak buahnya. Setelah pembunuhan pertamanya, dia muntah dan hampir pingsan karenanya. Sekarang, dia tidak merasa mual sama sekali. Kakak, aku sedang berpikir. Bagaimana jika mereka tidak berbicara bahasa yang sama dengan kita? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya adikku, sangat tidak mungkin mereka akan berbicara dalam bahasa yang sama dengan kita, jadi apa yang harus kita lakukan? Kedua saudara itu mengerutkan kening ketika mereka memikirkan hal ini. Kalau mereka saja tidak bisa berkomunikasi dengan juru selamat mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan pertolongannya? Lucia hanya memandang mereka dan tersenyum. Langit telah berkata bahwa kita harus pergi menemui juru selamat kita. Jadi saya yakin komunikasi tidak akan menjadi masalah. Surga mengetahui segalanya. Jadi jangan khawatir saudara-saudara. Juru selamat kita akan mengerti kita. Mendengarkan Lucia, semua orang menyingkirkan kekhawatiran mereka dan menjadi rileks. Tentu saja, komunikasi tidak akan menjadi masalah karena surga mengirim mereka ke sana. Dan kalaupun demikian, mereka sudah sejauh ini untuk berbalik arah atau melakukan sesuatu tentang hal itu. Saat ini, perhatian utama mereka adalah menemui juru selamat mereka dengan selamat. Bagaimanapun, perairan ini masih dihuni bajak laut dan berbagai macam bahaya. Meski begitu, apapun bisa terjadi dalam 4 minggu ke depan. Jadi mengapa mengambil risiko? Adapun Tuan Juru Selamat yang tidak tahu apa-apa, dia saat ini sedang mengemudi dengan tergesa-gesa. Sudah waktunya, akhirnya sudah waktunya. Hahaha. Landon bersenandung penuh semangat sambil berjalan ke daerah bawah, bersama Lucius dan Mark. Hahaha. Saya tidak percaya mereka akhirnya siap, kata Mark bersemangat. Dia, Josh, Gary dan Trey baru saja kembali dari liburan bulan madu bersama istri mereka. Dan saat dia kembali, dia dibanjiri dengan pekerjaan polisi. Perlu diketahui bahwa dia juga merupakan saudara angkat Landon yang telah mengikuti Landon dari Baymart hingga Arkadina. Dan setelah militer Baymart menjadi lebih kuat, dia bersama Lucius diberi identitas baru dalam kepolisian. Tentu saja, mereka masih mempertahankan jabatan mereka di militer, tetapi mereka juga memiliki posisi kepala dalam kepolisian. Misalnya, Lucius masih menjadi kepala militer Baymart, dan juga kepala polisi atau komisaris. Dan Mark sendiri adalah asisten kepala polisi. Adapun anak laki-laki lainnya, mereka masih mempertahankan jabatan militer mereka. Namun, Trey dan Gary diberi gelar baru di Markas Besar Angkatan Laut, sementara Josh naik pangkat di militer. Mark tahu persis apa yang Landon coba lakukan, tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Pada awalnya, tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan militer karena di sanalah semua aksi terjadi. Jadi Landon membuat rencana ini untuk perlahan-lahan mengalihkan fokus mereka ke posisi baru mereka. Dan sejujurnya, itu berjalan cukup baik karena dia sendiri kini telah berasimilasi dengan peran asisten kepala polisi selama bertahun-tahun. Dia tahu, tanpa diragukan lagi, semua ini hanyalah latihan untuk dirinya sendiri.
Karena setelah Lucius pensiun, dia kemungkinan akan mengambil alih jabatan kepala polisi. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Josh, yang akan memimpin militer setelah Lucius pensiun. Tentu saja, Gary sudah memimpin Angkatan Laut dan Marinir. Sementara Trey bertanggung jawab atas penjaga pantai karena mereka secara teknis tidak berada di bawah Angkatan Laut. Mereka hanya dapat bekerja bersama atau di bawah Angkatan Laut selama perang atau keadaan darurat. Namun mereka biasanya memiliki kekuatan mereka sendiri. Konon, semua saudara angkat Landon mempersiapkan dan berlatih dengan saksama untuk posisi mereka sebagai kepala berbagai pasukan besar. Maka dari itu seiring berjalannya waktu, mereka berhenti keluar untuk misi yang dikeluarkan oleh Barak kecuali Josh. Dan sekarang fokus pada misi yang melibatkan gelar baru mereka. Mark salah satu yang gembira menjadi bagian dari kepolisian. Ada banyak sekali yang harus dilakukan dalam Baymart saja. Dan dengan wilayah baru, misi baru pun dikirimkan kepada para perwira setiap hari. Mereka harus bekerja sama dengan para prajurit untuk melindungi wilayah baru ini. Prajurit melindungi perbatasan baru, sementara mereka melindungi dan menjaga perdamaian di wilayah baru ini. Beberapa perkebunan batu digunakan baru sebagai kantor polisi baru di luar ibu kota. Ruang bawah tanah di sana telah dibersihkan dan diubah dengan benar. Ada begitu banyak pekerjaan sampingan yang harus dilakukan, begitu banyak laporan dari warga yang menginginkan keadilan ditegakkan atas hal-hal seperti pencurian gandum dan yang lainnya. Tentu saja, setiap wilayah juga memiliki pos militer di sana, untuk berjaga-jaga jika ada bahaya yang tidak diketahui yang tidak dapat ditangani oleh kepolisian. Para prajurit ini juga ada di sana untuk mengintai wilayah hutan dan mengidentifikasi wilayah mana saja yang terdapat binatang buas yang mematikan. Polisi bertugas menjaga kedamaian di kota, desa, sementara militer akan menangani hal-hal yang mengganggu di dalam hutan atau di luar batas baru Baymart. Saat Mark kembali dari bulan madunya, ia merasa kewalahan. Dari urusan dokumen hingga rencana kunjungannya ke wilayah baru dan berbagai aktivitas lainnya. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, semua ini tetap membuatnya bersemangat, karena ia mendapatkan aksi di sana-sini. Secara keseluruhan, dia benar-benar mencintai jabatannya sebagai asisten kepala polisi. Frurem. Landon, Mark dan Lucius dengan bersemangat berjalan menuju industri manufaktur senjata. Hari ini, mereka akan melakukan demonstrasi semua peralatan dan senjata polisi baru. Tetapi yang paling membuat Mark gembira adalah bahwa sebagian besar kekhawatirannya akan terpecahkan hari ini. Hahaha. Sobat, kamu pasti tahu kan berapa banyak keluhan yang saya terima dari kantor tentang masalah itu. Jadi bagaimana mungkin aku tidak gembira karena masalah ini akan terselesaikan? Kata Mark sambil menepuk bahu Landon dengan riang. Hanya dia yang tahu betapa masalah ini mengganggu petugasnya selama beberapa bulan terakhir. Sekarang, dia akhirnya bisa melupakan semua itu. Adapun Lucius, dia juga datang ke sini atas nama Barak. Demonstrasi itu juga akan memamerkan peralatan dan senjata baru untuk para prajurit. Jadi tentu saja dia akan datang. Dan selain ketiga orang itu, sejumlah petinggi militer lainnya juga akan datang untuk melakukan demonstrasi. Singkatnya, mereka seharusnya sudah ada di sana karena dia memutuskan untuk menjemput Landon sebelum tiba di sini. Adapun Josh, dia tidak akan hadir karena dia baru saja berangkat misi kemarin. Lucius tersenyum bodoh ketika teringat pertunjukan terakhir. Mudah-mudahan pertunjukan hari ini juga akan membuatnya takjub. Wah, tidak bisakah kau memberiku petunjuk tentang apa yang akan ditampilkan? Ya, saudara. Saya tahu Anda mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah saya, tapi apa sebenarnya masalah itu? Landon terkekeh dan hanya menatap mereka dalam diam sambil menyilangkan tangannya. Jika dia menceritakannya sekarang, bukankah itu akan merusak faktor kejutannya? Lucius dan Mark di sisi lain benar-benar ingin mencekiknya sampai mati. Baik Mark maupun Lucius benar-benar ingin mencekik Landon sampai mati. Mengapa dia selalu seperti ini? Apakah akan merugikan jika dia memberi mereka beberapa petunjuk? Terkadang mereka tergoda untuk melemparkan Anda dari tebing. Namun siapa yang membuat mereka begitu peduli padanya? Tak lama kemudian, dua pemarah itu segera melupakan Landon yang menyebalkan dan fokus pada pertunjukan demonstrasi. Mereka dengan bersemangat memikirkan berbagai kemungkinan tentang barang baru tersebut. Seperti apa rupa mereka, dan apa yang dapat mereka lakukan. Semua ini akan terjawab saat mereka sampai di wilayah yang lebih rendah. Sudah saatnya angkatan bersenjata Baymart mendapatkan peningkatan lainnya.